Impact Kids. Halo anak-anak, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Impact Kids. Hari ini kita akan membahas cicak di istana. Anak-anak tentunya pernah mendengar dan menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Iya betul, lagu ini adalah lagu anak-anak yang terkenal. Nah, anak-anak ternyata ya di Alkitab juga ada ayat yang membahas tentang cicak. Yuk kita buka sama-sama Amsal 30 ayat 28. Ya, udah siap? Yuk kita baca sama-sama Amsal 30 ayat 28. Cicak yang dapat kau tangkap dengan tangan, tetapi yang juga ada di istana-istana raja. Apa itu cicak? Cicak adalah hewan reptil yang biasa merayap di dinding atau di pohon. Cicak bisa merayap di dinding atau di pohon karena pada telapak kaki cicak terdapat helai bulu halus. Mengapa cicak dibahas di Alkitab? Iya, betul, supaya kita bisa belajar dari kehidupan cicak. Manusia diberi oleh Tuhan kelebihan dari binatang-binatang, yaitu diberi akal budi, supaya kita bisa belajar dari alam ciptaan Tuhan yang luar biasa. Nah, anak-anak, kita bisa belajar dari kehidupan cicak. Yang pertama, cicak adalah binatang yang lemah. Tadi kita baca dalam Amsal 30 ayat 28, cicak itu dapat ditangkap oleh tangan. Betapa lemahnya seekor cicak sehingga bisa mudah ditangkap oleh tangan. Tapi cicak diberi kelebihan oleh Tuhan. Cicak punya sensor getar sehingga ketika ada bahaya ia akan lari ke tempat-tempat yang sulit dijangkau. Dan cicak akan berpegang erat pada dinding atau pohon. Ketika bahaya sudah dekat, cicak akan memutuskan ekornya untuk menipu musuhnya. Nah, anak-anak, kita manusia kadang merasa lemah, merasa tidak berdaya. Tapi kita bisa menghadapi kesulitan bahaya dengan mencari perlindungan kepada Tuhan. Kita bisa berpegang erat pada tangan yang kuat. Kita bisa melepaskan kekhawatiran kita, masalah kita, keegoisan kita, kemarahan kita, dan macam-macam dengan datang kepada Tuhan. Cicak melepaskan ekornya, padahal itu merupakan cadangan makanan pada musim dingin. Tapi cicak tidak mempedulikannya. Yang penting, cicak mencari perlindungan. Anak-anak tentu ingat cerita Raja Daud. Ya, Raja Daud juga berkata, dalam Mazmur 62 ayat 2-3. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Ketika Daud merasa kesukaran, ketika Daud merasa dalam bahaya, dia hanya berpegang kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah tempat perlindungan Raja Daud. Nah, anak-anak, yang kedua, cicak itu binatang yang gigih. Kadang kita juga bingung, kenapa ya cicak bisa masuk ke dalam rumah, padahal jendela sudah ditutup, pintu sudah ditutup, lubang angin sudah ditutup kawat nyamuk. Tapi kok cicak bisa masuk? Iya betul, cicak pasti mencari jalan supaya bisa masuk ke dalam rumah, ke dalam sekolah, ke kantor. Bahkan tadi kita baca di dalam Mazmur 30 ayat 28, di istana. Nah, anak-anak, selain itu, kegigihan cicak itu bisa membuat cicak menyebar hampir ke seluruh dunia. Padahal cicak merupakan spesies asli Asia Tenggara. Ketika kita menghadapi masalah, kita tidak boleh putus asa.
kita harus tetap semangat, kita harus tetap gigih dalam berjuang. Anak-anak ingat tokoh dunia bernama Thomas Alva Edison? Ya, betul. Dia adalah penemu bola lampu pijar. Bapak Thomas Alva Edison ini tidak hanya sekali, 2 kali melakukan percobaan anak-anak, sampai ribuan kali untuk menemukan bahan yang pas untuk bola lampu pijar. Dia tidak putus asa. Coba aja bayangin anak-anak, percobaan yang dilakukan itu ribuan kali. Tapi setelah itu akhirnya Thomas Alva Edison sukses dan berhasil menemukan bahan lampu pijar yang terbaik. Selain itu, Thomas Alva Edison juga menemukan banyak sekali penemuan. Ada ribuan penemuan yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Nah, anak-anak, kadang kita menghadapi kesulitan, misalnya pelajaran di sekolah kok susah banget ya. Aduh, soal-soalnya susah banget. Tapi ingat ya anak-anak, kita tidak boleh putus asa. Kita harus gigih, kita harus tetap semangat untuk belajar. Nah, anak-anak, yang ketiga, cicak adalah binatang yang sabar. Cicak waktu mau menangkap nyamuk, cicak akan menunggu dengan sabar sampai nyamuknya mendekat. Nah, setelah ada dalam jangkauan cicak, nyamuknya ditangkap. Hap! Nyam, 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 nyam. Jadi deh makanan cicak. Nah, anak-anak ingat cerita tentang Yusuf? Pasti ingat ya, ketika Yusuf harus menghadapi banyak masalah. Diejek, dibenci kakak-kakaknya, dijual sebagai budak, menjadi tahanan karena difitnah istri Potifar. Yusuf tetap sabar menghadapi semuanya. Nggak pakai marah-marah. Ia tetap sabar dan tetap taat kepada Tuhan. Sampai tiba saatnya dia diangkat menjadi wakil Raja Firaun. Anak-anak, kita juga harus sabar ketika kita diejek teman, ketika kita menghadapi masalah. Seperti saat ini ya anak-anak ya, kita harus sering di rumah. Tetapi kita harus sabar walaupun bosan. Kadang-kadang kita merasa bosan di rumah terus. Tapi kita harus tetap sabar. Nah, anak-anak, mari kita berpegang kepada Tuhan, kepada tangan Tuhan yang kuat, supaya kita tetap kuat, gigih, dan sabar dalam menghadapi kesulitan. Dan kalau kita sudah berhasil, kita harus ingat, kita harus tetap rendah hati, karena Tuhan yang membuat kita berhasil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Terima kasih kalau Tuhan mau menjadi tempat perlindungan buat kami. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap berpegang pada firman Tuhan. Kami mau berpegang pada tangan Tuhan yang kuat, supaya kami tetap kuat, gigih, dan sabar dalam menghadapi permasalahan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.